Teman-teman, saya mau mengomentari pasal yang ada di dalam KUHP terbaru ya, teman-teman. Nah, di dalam KUHP terbaru itu ada pasal yang menurut saya sedikit kontroversi ya, tapi memang patut kita syukuri bahwa dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini, khususnya di dalam KUHP terbaru ini, sudah menggunakan buah pemikiran anak bangsa, tidak lagi menggunakan pemikiran peninggalan kolonial. Karena seperti kita ketahui bersama bahwa KUHP yang lama itu masih atau itu merupakan buatan kolonial Belanda yang hingga saat ini masih kita adopsi, teman-teman. Nah, oke, baik. Mengenai pasal yang ada di dalam KUHP terbaru, di situ ada penjelasan dalam pasal 100 mengenai penjatuhan pidana mati ya. Di dalam pasal 100 ini, di situ bahwa terpidana mati ini tidak bisa langsung dieksekusi ya, tetapi diberi kesempatan atau percobaan selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun untuk mencari kelakuan baik. Nah, bila mana seorang terpidana mati ya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan kelakuan baik, maka penjatuhan pidana mati yang awalnya divonis oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, ini bisa beralih menjadi pidana seumur hidup dengan ketentuan ya, terpidana harus berkelakuan baik ya. Salah satu indikatornya itu harus berkelakuan baik, menyadari kesalahan dan perbuatannya. Namun seperti ini, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan kelakuan baik, tentu yang hanya menentukan sikap atau perbuatan seorang narapidana selama dia menjalani proses hukuman di lapas, yaitu ya orang-orang di lapas sendiri, atau yang boleh memberikan surat keterangan kelakuan baik itu ada pada wewenang kepala lapas tentunya ya. Jadi untuk mendapatkan surat keterangan kelakuan baik itu tentu harus melalui proses tentunya ya, melalui proses, dan proses itu yang menentukan adalah orang-orang yang ada di lapas ya. Dan yang mengeluarkan surat keterangan kelakuan baik tentunya kepala lapas itu sendiri. Nah, setelah narapidana sudah mendapatkan surat keterangan kelakuan baik, tentu ya penjatuhan pidana mati ini bisa beralih menjadi pidana seumur hidup, teman-teman. Nah, mengenai hal ini, nah kemarin kita bersama-sama menyaksikan Yang Mulia Majelis Hakim pada pengadilan Jakarta Selatan dalam perkara kasus Brigadir Joshua, di mana para pelaku dan salah satu pelakunya itu divonis pidana mati, yaitu FS ya, saudara FS. Nah, divonis pidana mati. Nah, dalam hal ini ya, pada KUHP terbaru pada pasal 100 itu ya, mengenai penjatuhan pidana mati, pasal ini sangat menguntungkan saudara FS. Siapa sih FS itu ya? Seorang jenderal, atau sebut saja Ferdi Sambo, teman-teman. Nah, pasal ini sangat menguntungkan Ferdi Sambo. Misalkan, nah pada putusan pengadilan kemarin, terus kemudian penasehat hukumnya telah mengajukan upaya banding. Upaya banding menguatkan putusan pertama, lalu setelah banding ada kasasi, ada peninjauan kembali, dan semua upaya hukum tersebut menguatkan putusan tingkat pertama, maka ya tentu saudara FS akan dieksekusi pidana mati. Nah, namun dalam hal ini, kalau kita mengacu pada pasal 100 KUHP terbaru itu ya, ini sangat menguntungkan Ferdi Sambo. Tidak langsung dilakukan eksekusi terhadap dirinya nanti, tetapi diberi percobaan, diberi kesempatan 10 tahun untuk mencari kelakuan baik. Nah, setelah mendapat surat keterangan kelakuan baik, maka tentunya pidana mati yang awalnya dijatuhkan oleh hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, ini bisa beralih menjadi pidana seumur hidup. Nah, keuntungannya di situ, teman-teman ya. Jadi, ya, ini
saya pikir ada baik buruknya juga ya. Teman-teman, Pak Ferdy Sambo ini masih diberi kesempatan 10 tahun untuk mencari atau berbuat baik ya. Apabila selama 10 tahun itu dia berbuat baik, maka penjatuhan pidana mati ini bisa beralih menjadi pidana seumur hidup ya. Teman-teman ya, itulah keuntungan daripada pasal 100 KUHP terbaru, teman-teman ya. Jadi semua orang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, khususnya bagi orang yang dipidana mati, maka dia masih punya kesempatan untuk hidup selama-lamanya, tidak langsung dieksekusi, tidak langsung ditembak mati oleh regu tembak, tetapi masih diberi kesempatan selama 10 tahun untuk bertobat. Nah, setelah dia bertobat, mendapatkan surat keterangan kelakuan baik dari pihak lapas, maka atas surat kelakuan baik tersebut menjadi rujukan nanti ke Mahkamah Agung. Lalu Mahkamah Agung menyampaikan informasi itu kepada ke presiden ya, ke presiden. Lalu presiden akan mengeluarkan surat keputusan presiden agar penjatuhan pidana mati ya beralih menjadi pidana seumur hidup, teman-teman. Nah, itu ya, teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan mengenai pasal terbaru di dalam pasal KUHP terbaru ini ya sedikit tercerahkan ya. Tapi ya patut kita bertanya, pasal ini sebenarnya murni diajukan sebagai melindungi hak asasi manusia, ataukah memang betul-betul pasal yang dititip melalui jalur prolegnas kemarin ya, atau jalur-jalur titipan lah atau apalah kayak gitu. Oke teman-teman, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.